Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG tahap 1 bagi guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ayu Sumunaring Tiasih, mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Jurusan Matematika dari LPTK Universitas Negeri Medan dengan nomor induk mahasiswa 924 3701743. Hari ini, hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di SMPIT Insan Mulia Kota Gajah, kelas 8A, dengan mata pelajaran matematika, materi bilangan berpangkat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin temannya membaca doa. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Udah sarapan? Temannya ada yang nggak hadir hari ini? Berapa orang? 1. Siapa? Kenapa, sakit atau? Oh, pergi ya. Kita doakan semoga teman kita dapat segera bergabung untuk belajar bareng-bareng lagi ya. Ya. Nah, hari ini kan kita mau belajar. Silakan dikeluarkan peralatannya. Sebelum kita pemanasan, Ibu pertama bagi kelompok dulu ya kalian ya. Udah Ibu sediakan nama-nama kelompoknya. Kelihatan ya namanya? Nggak kelihatan nggak? Kelompok 1 silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 ada Arlin, Alia, Afika, Salma, Siva. Sebelah sini aja, ayo. Silakan. Rifki, dan Rafa. Ya. Kalian masih ingat nggak bilangan bulat? Kita belajarnya masih ada hubungannya sama bilangan ini. Bilangan bulat itu dimulai dari huruf berapa? Dimulai dari angka berapa? Angka 0. Nah, sekarang kalian bisa tuliskan angka 0 dengan telunjuk kalian. Tuliskan di udara angka 0, coba. Ayo semuanya tangannya di atas. Angka 0 gimana? Kalau kita nulisnya di udara pakai telunjuk. 0. Terus angka berapa habis angka 0? 1. Gimana angka 1? 1. Angka 2? 2. Angka 3? 3. Gampang? Nah, sekarang kita coba yang lebih menantang. Berdiri dulu, berdiri. Berdiri ya. Bisa kan? Ya, silakan ya laki-laki. Udah berdiri semua. Tadi kita menulisnya pakai apa? Jari telunjuk. Sekarang kita coba menulisnya pakai seluruh badan kita. Kepala dan badan. Angka 0 gimana? Ayo coba angka 0. Angka 1 dulu yang gampang. Angka 1. Gimana angka 1? Digerakin badannya. Kayak nulis kita sebagai. Nah, 1. Coba ayo. 1, 2, 3. 1 gimana 1? 1. Kalau 0 gimana berarti 0? Mana nggak ada yang gerak? Angka 2. 2. Iya. Angka 8 gimana? Ya, gitu ya. Nah, yuk. Semoga kalian lebih semangat. Silakan kembali ke kelompoknya. Silakan duduk. Sekarang Ibu akan sampaikan tujuan pembelajarannya dulu ya. Tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama adalah memahami bilangan berpangkat. Yang kedua, memahami sifat-sifat bilangan berpangkat.
Ketiga, menentukan hasil dari operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan bilangan berpangkat. Khususnya perkalian dan pembagian bilangan berpangkat. Nah, sebelumnya, Ibu tanya dulu. Kalian masih ingat nggak? Apa sih operasi hitung bilangan itu? Operasi hitung yang ada 4 itu? Kali, terus bagi, terus tambah, sama kurang, ya betul. Selanjutnya, kalian masih ingat nggak apa sih rumus dari bangun persegi? Luas persegi yaitu apa? Sisi dikali sisi. Nah, sisinya berapa kali? 2. Kalau diringkas menjadi sisi pangkat 2. Nah, sekarang apa sih hubungan dari operasi hitung tadi sama kita mengingat tentang rumus-rumus bangun di depan? Ternyata kita hari ini akan belajar tentang bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat salah satunya adalah contohnya yaitu bilangan yang angka yang dipangkatkan. Nah, sekarang kita mau mencari apa itu definisi dari bilangan berpangkat ya. Kalau itu kan contohnya ya, kita belum tahu artinya itu apa. Nah, sebelumnya gimana kita mau cari tahu? Kita akan melakukan aktivitas dulu. Ibu bagi ini apa? Kertas HPS ya. Dan ngadepnya ke kelompoknya ya, biar bareng-bareng kertasnya. Kita akan melakukan aktivitas, coba dibaca itu di slide PowerPoint. Apa langkah pertamanya? 1, apa bacanya? Ambil kertas HVS yang sudah disediakan. Selanjutnya, perintahnya suruh ngapain kertasnya? Lipatlah kertas tersebut menjadi 2 bagian yang sama panjang. Coba gimana ngelipatnya? Diangkat ya, sudah diangkat menjadi, ada yang gini ngelipatnya ya. 3 kelompok ngelipatnya gini, ada yang 1 kelompok di belakang ngelipatnya gini. Sama nggak? Itu membentuk persegi nggak? Persegi nggak? Membentuk segi 4 lah. Bentuk segi 4 nggak? Ya, walaupun bukan persegi, bentuknya segi 4 ya. Kemudian bisa dilipat lagi nggak? Dilipat menjadi 2 bagian yang sama. Terus dicoba sampai hingga kamu tidak bisa melipatnya lagi. Ada berapa lipatan? Lipatan bisa. Nah, selanjutnya, catat ada berapa banyak segi 4 yang terbentuk pada lipatan pertama, kedua, dan seterusnya. Nih, kita catat di sini. Banyak lipatan kertas. Tadi waktu kalian lipat kertasnya 1 kali, ada berapa segi 4 yang terbentuk? Ada berapa? 2. Nih kan kita ngelipatnya sekali. Ada 1 segi 4 nih. Segi 4 pertama sama segi 4 kedua. Nah, 2 ya. Yang ketiga, ada berapa? 8, betul. Lipatan yang keempat, 16. Tadi ini ngitungnya berapa kali lipatan? 5 kan? Hitung. Dihitung. Ayo hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 32. Ada 5 kali lipatan. Apa benar banyak segi 4-nya berapa? 32. Wah, betul ya. 2. Kita masuk ke pola bilangan berpangkat 2. 2 itu kalau dipangkatkannya 2-nya tadi berapa kali? Ada berapa 2-nya? Ada 1. Jadi 2 pangkatnya pangkat 1 karena 2-nya cuma ada 1. Yang kedua tadi 4. Nah, angka 2 sebagai bilangan pokok. Bilangan pokok itu nanti dia digunakan ke misalnya nih, ke yang 2. Kita memakai angka 2 lagi kan? Di ini 2 dikali 2. Yang hasilnya sama dengan 4. Nah, sama dengan 2 pangkat berapa kali kita ngelipatnya? 2. Selanjutnya 8. Berarti 2 kali karena 3 kali lipatan jadinya 2 pangkat
3. Ya. Gimana? Kelompok belakang bisa dipahami? Bisa ya. 5 kali lipatan jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 5. Nah, kalian lihat nggak? Apa yang kalian pikirkan setelah melihat ini? Yang sama dari situ angka apa? Angka 2 ya, angka 2-nya sama ya. Angka 2, nah kenapa angka 2 sama? Karena angka 2-nya sebagai apa tadi? Sebagai bilangan lalu pangkat 1, 2, 3, 4, 5-nya mengikuti berapa banyak kertasnya dilipat. Nah, selanjutnya, jika sekarang, tadi kan dilipatnya cuma 5 kali nih. Sekarang kita kalau misalnya punya kertas yang lebih besar atau ya, kan kita bisa ngelipatnya bisa lebih dari 5 kali nggak? Kita misalnya punya karton nih, bisa ngelipatnya lebih dari 5 kali? Bisa kan? Nah, jika kertas dilipat sebanyak N kali itu maksudnya boleh berapa aja? Tadi kan cuma sampai 5, boleh 6, 7, seterusnya ya. Maka bilangan berpangkatnya menjadi 2 pangkat N. N-nya itu adalah berapa kali kertas dilipat ya. Ngerti? Paham? Jadi secara umum bilangan berpangkat dapat ditulis A pangkat N. A-nya itu contohnya itu angka 2. A itu adalah bilangan bulat ya. Bilangan bulat tadi dari angka berapa? Nol ya. Bilangan bulat, A-nya itu adalah bilangan bulat. Jadi 2-nya itu bisa diganti nggak pakai berapa aja bilangannya? Angka berapa aja berarti bisa nggak? Bisa. Makanya kita menjadikannya itu A biar nggak 2. Itu kan kita cuma 2. Ternyata A itu bisa 2 itu bisa diganti menjadi angka berapa aja sesuai dengan apa nih konteksnya yang pangkatnya itu. Nah, A-nya ini kalau menurut kalian di situ apa? Di rumus itu, A-nya apa? Sisi. Gimana yang laki-laki ngerti nggak? A-nya di situ adalah sisi. Terus pangkat N-nya di sana karena sisinya kali sisi ada 2, jadi sisi pangkat 2. Wah, yang itu ada 3, sisi kali sisi kali sisi, jadi sisi pangkat 3. Paham ya? Nah, jadi bilangan berpangkat adalah tadi kalian lihat 2-nya tadi 2 pangkat 5, 2-nya ada berapa? Ada 5. Nah, ternyata setelah kita pangkatkan 2-nya jadi berapa? Jadi 2-nya 1, terus banyaknya dipangkatin aja kan, jadi lebih ringkas nggak? Jadi lebih ringkas nggak nulisnya daripada 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kita nyebutnya juga susah. Nah, makanya itulah adanya bilangan berpangkat ini. Jadi kalian kira-kira bisa nyimpulin nggak apa itu bilangan berpangkat setelah ini? Jadi ada bilangannya itu dikalikan berulang kali, 2 kali 2 kali 2 kali 2, segitu banyaknya. Kalau kita nyebutnya susah nggak? Susah kan? Kalau sudah dijadiin pangkat kita kan lebih enak. Jadi siapa yang mau angkat tangan untuk menyimpulkan apa itu bilangan berpangkat? Ada? Yuk, silakan. Oh ya, Rifki, apa itu bilangan berpangkat? Untuk menyederhanakan perkalian yang berulang. Agar apa? Agar lebih sederhana. Ya. Jadi adalah bilangan berpangkat itu adalah cara untuk menyederhanakan perkalian yang berulang. Kalau misalnya nih, kalian tahu nggak jarak dari, kita pindah ke pelajaran IPA dulu, jarak bumi ke matahari. Kira-kira jauh banget nggak? Ada yang pernah cari nggak di internet berapa jaraknya? Nah, itu kan kira-kira jaraknya jauh banget kan? Jutaan kilometer kan ya? Nah, itu bisa disebutkan. Kalau kita nulis 0, 0, 0, 0, kira-kira nolnya banyak nggak? Nah, kalau menggunakan bilangan berpangkat, itu menjadi lebih sederhana. Nah, ya, paham? Paham ya bilangan berpangkat ya? Sekarang kita coba menggunakan video. Kita coba dibantu dengan menggunakan video. Sama isinya. Yuk kita saksikan ya. Bagaimana cara kalian menghitung volume sebuah kubus? Rumus yang kita sudah pelajari adalah sisi dikali sisi dikali sisi.
Jika sisinya sama dengan 5 cm, dapat disederhanakan dengan cara menjumlahkan pangkatnya. Ya, tadi kan kita udah sama ya, tadi yang Ibu jelasin sama nggak? Sama kan ya? Udah ngerti kan itu? Nah, selanjutnya kita tadi tentang sifat ya. Mana tadi? Sifat. Berpangkat. Kita kan mau belajar tentang sifat-sifat. Kalau sifat-sifatnya, itu tadi kan kita temukan bersama-sama pengertian bilangan berpangkatnya, kita menemukannya secara bersama-sama. Sekarang kalian bersama ke teman kelompok kalian akan menemukan sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Apa aja sih sifat-sifatnya itu? Ya, silakan Ibu berikan lembar kerjanya ya. Silakan bisa dikerjakan bersama teman-teman. Kalian ada bukunya kan, udah ya? Sudah pegang buku cetaknya ya? Di situ ada waktunya berapa menit? Pengerjaannya 40 menit ya. Silakan dikerjakan ya. Tulis dulu. Tulisin salah satu. Udah ditulis namanya. Ada 3. 555. Nah, terus 5-nya pangkatnya yang pertama kan 2. Pangkat yang kedua adalah 3. Diapain ini 2 sama 3-nya? Ditambah 5 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 5 pangkat 5. Itu hasilnya ya. Nah, kalau ini negatif 7 pangkat 3 dikali negatif 7 pangkat, bisa jabarin kayak gini ya. Bisa. Selanjutnya di sini ya. Ya, ini lihat perkalian bilangan berpangkat 5 pangkat 2. Tadi kalau 5 pangkat 2 nulisnya gimana? Kalau 5 bener nggak itu? Dikali 5 pangkat ini loh 3. Harusnya 5-nya ada berapa? 3. Ini berapa? 5. Bener nggak? Salah. Berarti dia pengen dicoret. Bener nggak? Salah. Yang pertama, lihat 5 pangkat 2. Ini 2 bener ya? Ini 5 pangkat berapa? 3. Ini ada berapa 5-nya? Bener nggak? Salah. Berarti yang dicoret aja 2-nya ya. Coret 5 yang biar bisa semua ya. Betul. Ini kerjainnya tukeran nggak? Barang gantian nggak? Coba digantiin ya. Gantian ya. Nah, ya. Betul. Bisa? Oh iya, nanti Ibu kesini lagi ya. Oh ini, mau nanya? Oh ya bentar. Nah, sekarang ini diapain di? Kurang. Nggak cukup ya? Enggak, kurang. Kurang gede kelihatan. Nanti pensil kalian juga harus besar. Mana? Iya. Sesuaiin aja hurufnya itu, angkanya ya. Angkanya berapa tuh? 2 sama dengan 3. Berarti ini kan 3 pangkat 1. Ini enggak, kalau 1 dia tidak ditulis di situ ya. Sudah selesai semua? Udah sampai kesimpulan semua? Berhasil mengerjakan berapa sifat? Kelompok 1 berapa sifat? 4. Kelompok 2? 4. Kelompok 3? 3 sifat. Kelompok 2? 2 sifat. Selanjutnya, setelah mengerjakan lembar kerja kelompok,
kita akan mengadakan presentasi. Silakan mempresentasikan hasilnya ke depan kelas. Oke. Kelompok 1, 2, 3, 4. Siapa yang mau maju ke depan dipersilakan dulu. Kalau nggak ada yang mau nanti kita undi. Silakan masuk. Yuk. Kelompok perempuan 1, 2. Siapa yang mau maju? Istimewa. Yuk silakan dibuka. Siapa yang dapat senyum dari Bu Ayu? Nah, yang dapat senyum, ayo senyum dulu, senyum. Sesuai dengan gambarnya. Siapa? Oh, perempuan semua. Perempuan loh. Oke. 1, Ibu hitung lagi 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tentang apa? Sifat-sifat bilangan berpangkat. Nomor berapa? Nomor 1 dan 2. Yang pertama. Coba yang lain dicocokin ya. Bener atau enggak? Yang pertama. Kesimpulannya aja. Boleh dibacakan kesimpulannya. Nih, nih. Sifat yang pertama dapat secara umum dapat ditulis menjadi ditulis aja ya, silakan ditulis di sini ya, sini. Penghapusnya mana tadi? Silakan ditulis di sini. Nomor 1 sini, di sini ini sifat 1 gitu. Tulis sifat 1. Sifat 1. Coba yang lain perhatikan ya. Sifat 1-nya sama apa enggak? A pangkat M diapain gitu. Kurangnya di mana? Pangkat. Kurang N. Dah. Coba yang lain lihat kegiatan 1, bener nggak? Benar. Kelompok 2 betul. Kelompok 3, kelompok 4 betul ya. Tepuk tangan yuk buat kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Sekarang kelompok 2 langsung maju aja. Kelompok 2. Yuk. Temenin temennya kayak tadi, ayo. Semua maju. Melanjutkan sifat 3 dan sifat 4. Langsung tulis. Sifat 3. Ada yang belum ya sifat 3 ya? Yuk, sifat 3. Nah, langsung sifat 4. Sifat 3. A pangkat A dikali B buka tutup kurung pangkat ya sama dengan A pangkat M dikali B pangkat. Oke, selanjutnya yang keempat, yang ketiga. Jangan depan pintu, Mbak. Masa, Mbak? Ya. Oke, silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan buat kelompok 1 dan kelompok 2. Gimana setelah belajar? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah ngerti semua ya?
Ngerti, alhamdulillah. Nah, kalau sudah, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama tadi kita melipat-melipat kertas itu adalah untuk mengetahui apa pengertian dari bilangan pangkat. Tadi kan tujuan kita ada 3. Yang pertama, memahami bilangan bulat. Tadi sudah disimpulkan oleh Rifki, bilangan bulat bilangan berpangkat. Pengertian bilangan berpangkat adalah cara untuk menyederhanakan perkalian yang berulang adalah nih cara untuk menyederhanakan perkalian yang berulang. Itu tujuan yang pertama. Nah, tujuan yang kedua tadi adalah memahami sifat-sifat bilangan berpangkat. Kita mendapat berapa sifat di sana? Ada 4. Yang pertama apa sifatnya? A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Yang sifat kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Sifat ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi ke N sama dengan A pangkat M dikali. Sifat yang terakhir adalah A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Itu M ya. Ini M. Karena ini kan cuma M. Oke? Ya. Yang kelompok 1 bener nggak itu? Selanjutnya, kita sudah menarik kesimpulan. Selanjutnya, kita akan mengadakan refleksi dan sedikit tes. Ada 2 soal tentang sifat-sifat itu. Silakan dikerjakan ya. Iya. Ayo, silakan dikerjakan, gampang. Yuk lanjut. Bisa. Menggunakan sifat nomor 1 dan nomor 2. Sifat nomor 1 dan nomor 2. Lebihan? Belum mana ya? Menggunakan sifat nomor 1 dan nomor 2. Silakan dikasih ke belakang. Oke. Ibu kasih waktu. Itu kan cuma 2 soal ya, 2 menit aja cukup ya. Ada 2 soal. Yuk, 2 menit. Tik-tak. Dikerjakan secara individu. Menggunakan sifat pertama dan sifat kedua. Yang pertama, pangkatnya ditambah. Yang kedua, pangkatnya dikurang. Yang nomor 2, pangkatnya dikurang. Ya, pangkat ditambah pangkat. Ini pangkatnya 4N. Pangkatnya kan 4 sama 2. 4 dikurang 2 berapa? Udah ya? Udah kan? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Udah, terima kasih. Sudah kan refleksinya juga dituliskan? Iya, Bu. Oke. Gampang kan? Bisa kan mengerjakannya? Sudah. Ayo. Ya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kalian sudah mengerjakan soal dan menulis refleksi apa yang kalian rasakan hari ini ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya tentang bilangan
berpangkat 0 ya. Oke. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.